Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bihurin Salsabila Firdaus, biasa dipanggil Bihurin. Saya sangat senang bisa berada di sini untuk berbagi sedikit cerita perjalanan hidup saya, terutama tentang pengalaman dan juga prestasi yang saya capai. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang berjuang di jalan masing-masing. Mari kita mulai dari awal. Saya tumbuh di lingkungan yang selalu mendorong saya untuk belajar, berkembang, dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Nilai-nilai itu terus saya pegang hingga saat ini. Sejak kecil, saya selalu percaya bahwa pendidikan adalah pintu untuk membuka peluang-peluang yang besar. Namun, saya juga memahami bahwa perjalanan pendidikan tidak selalu mudah. Ada banyak rintangan, tapi setiap rintangan itu saya jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan saya adalah ketika saya berhasil masuk ke dalam peringkat 5 besar dan mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Disaster Resilience International Leadership Trip di Osaka dan Kyoto, Jepang. Program ini adalah pengalaman yang benar-benar mengubah cara pandang saya. Di sana saya belajar banyak tentang ketangguhan menghadapi bencana, bagaimana menjadi pemimpin yang efektif di situasi sulit, serta pentingnya kerjasama global untuk mengatasi tantangan besar seperti perubahan iklim dan juga manajemen risiko bencana. Namun, seperti yang sering terjadi, di balik sebuah prestasi besar, selalu ada perjuangan yang tidak terlihat. Ketika saya menerima kabar bahwa saya terpilih untuk program ini, saya merasa sangat bangga, tapi saya juga khawatir. Meski mendapatkan beasiswa sebagian, saya masih membutuhkan dana tambahan sebesar 17 juta untuk bisa mengikuti program tersebut. Ini menjadi tantangan besar bagi saya, tetapi sekaligus menjadi momen pembelajaran yang sangat berharga. Saya belajar cara merancang strategi penggalangan dana, membangun jejaring, dan yang paling penting, saya belajar untuk tidak menyerah pada situasi apapun. Selain pengalaman di Jepang, saya juga memiliki peran sebagai duta kampus ITB, yaitu bidang duta multikampus. Sebagai duta, saya selalu mewakili institusi saya di berbagai acara, baik nasional maupun internasional. Peran ini memberikan saya kesempatan untuk belajar tentang diplomasi, komunikasi, dan bagaimana menjadi wajah dari sebuah organisasi. Saya percaya bahwa menjadi seorang duta kampus tidak hanya menjadi representasi kampus saya, Institut Teknologi Bandung, tetapi juga harus menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk selalu berkontribusi lebih dalam komunitas. Di luar itu, saya juga aktif dalam berbagai proyek pengembangan, terutama di bidang teknologi dan pendidikan. Salah satu proyek yang sedang saya kerjakan adalah membangun virtual lab fisika. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang belajar interaktif yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen secara virtual, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke laboratorium fisik. Proyek ini mencakup pengembangan autentikasi pengguna dan penyimpanan data untuk memastikan setiap pengguna mendapatkan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Dari proyek ini, saya belajar banyak tentang pentingnya teknologi dalam meningkatkan akses pendidikan, sekaligus bagaimana mengelola tim dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Saat ini, saya juga mendalami dunia bisnis melalui pembelajaran di unit B2B. Dunia bisnis memberikan saya banyak sekali pelajaran tentang bagaimana cara memahami kebutuhan pelanggan, membangun solusi yang relevan, dan menciptakan nilai tambah dalam setiap proses. Saya percaya keterampilan ini akan sangat berguna di masa depan, terutama dalam mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan pasar. Jika saya melihat kembali perjalanan ini, saya merasa sangat bersyukur atas semua pengalaman yang telah membentuk saya. Tidak semuanya berjalan mulus, tetapi saya selalu percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar. Salah satu prinsip yang saya pegang adalah selalu menjadi versi terbaik dari diri saya dan mengembangkan dampak positif kepada orang-orang di sekitar saya. Teman-teman, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar.
Mimpi besar membutuhkan usaha yang besar pula, tapi hasilnya akan sepadan. Dalam prosesnya, mungkin kita akan menghadapi kegagalan. Tapi justru kegagalan itu, kita bisa belajar banyak hal. Jangan lupa untuk selalu percaya pada diri sendiri, meminta bantuan ketika diperlukan, dan terus konsisten dalam berusaha. Kemudian saya ingin menyampaikan kutipan yang selalu menginspirasi saya adalah dari kutipannya Nelson Mandela. Saya tidak pernah kalah, saya hanya menang atau belajar. Kutipan ini sangat bermakna bagi saya karena mengajarkan cara pandang yang positif terhadap kegagalan. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang dimana hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Namun, dengan pola pikir seperti yang disampaikan Mandela, kegagalan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan menjadi sebuah peluang untuk terus bertumbuh dan terus belajar lagi. Makna yang saya ambil dari kutipan ini adalah kegagalan adalah proses dari pembelajaran. Ketika kita menghadapi kegagalan, itu bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi apa saja yang salah, mencari tahu penyebabnya, dan memastikan hal yang sama tidak akan terjadi lagi di masa depan atau di masa yang akan datang. Menang bukan satu-satunya tujuan. Fokus kita seharusnya tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses perjalanan. Jika kita mengerahkan usaha yang terbaik, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, kita tetap mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Apakah itu? Itu merupakan pengetahuan, pengalaman, dan juga ketangguhan. Melatih mentalitas dalam tahan banting. Kutipan ini juga mengajarkan kita untuk memiliki mentalitas yang tidak mudah menyerah. Dengan percaya bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan yang selalu membawa kita ke arah kesuksesan. Kita akan lebih mudah bangkit dan terus lagi untuk mencoba lagi dan lagi. Dalam hidup saya, kutipan ini sering menjadi pengingat, terutama ketika menghadapi tantangan besar dalam globalisasi ini. Seperti yang kita tahu bahwa globalisasi ini adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Sehingga sangat-sangat berarti kutipan ini dalam hidup saya. Ini sering menjadi pengingat, terutama ketika menghadapi tantangan-tantangan yang besar seperti mencari dana tambahan untuk program di Jepang atau saat mencoba sesuatu yang benar-benar baru seperti membangun proyek virtual lab fisika atau saat saya mencoba untuk belajar berkomunikasi dan mengembangkan diri pada saat duta kampus, juga itu merupakan salah satu hal yang kita perlu pengingat lagi. Karena terkadang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi saya tahu, selalu mencoba memetik pelajaran dan melihat dari sisi positifnya. Jadi kutipan ini bukan hanya untuk memotivasi kita, tetapi juga cara pandang hidup kita. Karena dengan mengubah cara pandang kita dalam melihat kegagalan, kita bisa terus maju tanpa rasa takut. Bagi saya, adalah salah satu kunci penting untuk mencapai tujuan yang bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk di masa depan maupun di masa mendatang. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bukan hanya itu. Bahkan bukan hanya untuk 5 tahun, 10 tahun, tetapi seterusnya sampai nanti kita bertemu Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut, saya sangat terbuka untuk berbagi. Saya harap cerita saya bisa memotivasi teman-teman untuk terus maju dan menghadapi setiap tantangan dengan semangat. Jika ada yang ingin disampaikan, boleh ketik saja di kolom komentar atau boleh sampaikan di Teams atau EduNext. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum.